para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari peristiwa kedua calon mempelai yang berbahagia. Pertama-tama saya memberitahukan sekali lagi kepada calon mempelai, masih ada waktu untuk kalian berdua untuk membatalkan atau menunda perkawinan karena belum melaksanakan pengucapan janji nikah. Masih ada waktu. Bagaimana, Felix? Lanjut. Angela, lanjut. Tinggalkan semua mantan. Felix, lanjut ya. Itu berarti tinggalkan semua mantan. Ini namanya iklan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan kali ini itu menurut saya sangat luar biasa. Di kota G2 sebesar ini, pernikahan bisa dihadiri oleh 4 orang pastor. Itu sesuatu yang luar biasa yang mungkin langka terjadi. Tapi kalau Anda sia-siakan kehadiran kami, betul, anggota KOR yang sudah hampir 1 bulan latihan, dua minggu sudah seperti ini. Apalagi kalau 2 kali 2 minggu. Jangan sia-siakan kehadiran. Felix, setuju ya? Ya pastor dengan sedih. Kenapa? Yang berikut, pernikahan kali ini juga sangat meriah. Sangat meriah. KOR, misdinar lengkap. Saya biasanya, saya misdinar, saya KOR sendiri. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka karena luar biasa, mungkin baik juga nanti ketika rekan saya boleh memberikan khotbah sampai puas hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena kedua mempelai ini dalam masa persiapan mereka menuju ke hari ini itu dipersiapkan sungguh oleh Suster Beda, betul ya? Lalu saya hanya mengambil bagian di ujungnya, dan karena itulah maka saya terdorong oleh keinginan luhur untuk bertanya sekaligus menguji hasil kursus selama ini. Peristiwa yang terjadi hari ini merupakan pembelajaran juga untuk yang lain ke depan. Yang mau menikah, pikirkan baik-baik, siapkan baik-baik. Kalau belum siap, ditunda ke abad berikutnya. Ya, Pak Wani. Baik, pertanyaan saya pertama kepada Felix. Felix, ya, saya mengikuti surat baptis. Felix, apakah Felix sungguh merasa bahagia saat ini? Pinjam mikrofon berdua. Apakah Felix sungguh merasa bahagia? Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oh ya, pinjam mikrofon ke Angela. Apakah Angela juga bahagia?
bahagia. Nah, ketahuan sekali. Di setiap perkawinan, pernikahan, ketika saya menjadi saksi utama dari pihak gereja, selalu pengantin perempuan semangat, pengantin laki-laki selalu tegang. Jangan dipikirkan lagi, tegang maksudnya begini. Ya, baik. Karena Felix dan Angela bahagia, maka pertanyaan saya bisa pertama kepada Felix. Apa pemberianmu sebagai ungkapan kebahagiaanmu kepada Angela? Pertanyaan ini saya langsung berikan agak sulit. Kalau pertanyaan ini tidak bisa dijawab, maka akan menyusul pertanyaan berikut yang menghambat perjanjian nikah hari ini. Cinta kasih. Angela, saya bertanya, apakah cinta kasih Angela bisa pegang? Bisa. Biasa. Saya juga tahu, Pak Marcel pernah memegang cinta kasih. Pernah? Belum. Marcel? Jangan jadi yang lain, lihat kepada pelanggan, tidak usah pikirkan yang lain. Pernah memegang cinta kasih? Pernah. Pernah, baik, berdua. Saya pernah ke sana yang mana sudah pernah. Saya pernah sudah pernah pegang cinta kasih. Anda bisa merasakan betul. Saya tanya siapa pernah. Baik. Saya tidak tahu. Kalau saya sampai saat ini saya tidak pernah memegang cinta kasih. Tadi Bu Marcel, Angela, Angela. Bagusnya mereka itu masuk suster. Baik. Hadiah yang ungkapan pemberian Felix yang bisa dipegang. Itu apa, Felix? Karena ini bukan zamannya Presiden Gus Dur, maka tidak perlu bisik. Ya, cincin. Baik, cincin bisa dipegang lalu dimasukkan di tangan. Masih bisa dipegang? Angela, cincin setelah dimasukkan di jari manismu masih bisa dipegang? Masih bersedia tangan kalau tangan gitu. Kapan kerjanya tangan begitu? Baik. Dari pertanyaan pertama, saya harus tegas mengatakan Felix gagal. Saya tunda. Argumentasi bisa menjadwalkan ulang pernikahan. Bisa jalan terus. Baik, Angela. Karena Angela itu sangat bahagia. Apa hadiah yang bisa kamu berikan kepada Felix yang bisa dipegang, yang bisa dilihat? Cinta kasih tidak bisa dipegang. Benar kata Felix, hanya dirasakan. Itu untuk orang yang sangat perasa. Kalau saya tidak.
hadiah akan diberikan. Ya. Yang bisa dilihat dan dipegang. Bunga. Sederhana sekali. Saya paling tidak suka pas saya perayaan Nusantara di bunga, saya paling tidak suka kecuali uang. Bagaimana ini? Bapak Mama saksi, dari sekian jawaban mereka tidak ada yang benar menurut saya. Saya berharap Bapak Mama saksi sungguh-sungguh dari saksi yang benar. Saya sekarang ujian lagi. Dari Bapak mana Bapak? Bapak di sini sudah ya. Raja semesta alam, ya. Kalian luar biasa memilih orang dari Raja semesta alam untuk bersaksi. Saksi perkawinan, dan karena itu jawaban pertanyaan pasti mereka bisa berikan jawaban. Tidak mikrofon. Silakan Bapak. Kalau saya untuk hari kedua mempelai ini yang luar biasa. Yang pertama karena dihadiri oleh 4 pastor. Pertanyaan saya begini. Ya, Jangan Bapak lupa lagi pertanyaan saya. Menurut Bapak, apa yang Bapak berikan kalau menunjukkan Bapak sangat bahagia melihat Ibu? Yang bisa dipegang. yang jelas beliau luar biasa secara fisik. Mungkin pertamanya cantik, pastor. Dari ibu, dari istri. Dan semakin emosi saya. Baik, jelas sekali ya dalam bacaan Injil tadi, jelas dalam bacaan Injil tadi. Bukti cinta Allah itu kepada umat manusia yang memberikan putranya secara utuh dan total. Saya sudah mulai bongkar sedikit jawaban. Dan Felix dan Angela jangan senang dulu. Ketika saya mengatakan itu banyak yang anggur. Saya kan uji anggurkan Anda. Pemberian yang terbaik, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, yang menyatakan cinta Felix kepada Angela dan cinta Angela kepada Felix itu pemberian diri secara utuh. Setuju Felix? Hah? Setuju? Lebih baik dia jadi pastor karena dia setuju terus dengan saya. Pemberian diri yang utuh itu hadiah. Jadi kalau ada bapak ibu yang sudah ada istri, sudah ada suami, tapi masih mencadangkan dirinya untuk orang lain, pikirkan baik-baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengapa saya sering menggunakan Injil ini ketika menjadi pemimpin atau saksi utama dalam peneguhan perkawinan? Karena menurut saya Injil hari ini menunjukkan cinta Allah yang luar biasa, lalu juga kita teristimewa para suami dan istri sudah berusaha untuk menunjukkan, mewujudkan serta meneruskan cinta yang telah mereka terima dari Kristus itu untuk istri dan untuk suami, memberikan diri secara utuh. Dan karena itu harapan yang mestinya yang mengisi hari-hari hidup mulai hari ini dan selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga Anda itu bukan hanya barang-barang dunia,
Kalau memang barang-barang duniawi itu juga merupakan bentuk cinta, baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama mau memberitahukan kepada kita bahwa hiasilah kehidupan bersama dengan cinta kasih, kemurahan, dan kesabaran, dan saling menghormati, dan jadilah pelayan bagi sesama. Untuk jadi pelayan bagi sesama dalam kehidupan rumah tangga orang-orang Flores itu sulit. Saya bukan orang Flores, saya Manggarai. Biasanya dalam kehidupan rumah tangga orang Flores itu meskipun bukan tentara, tetapi semuanya bersifat komando. Semuanya bersifat komando. Kira-kira Pak Edi bisa menebak. Dari depan, kopi, baju, makan, semua komando. Itu biasa dilakukan oleh siapa? Lapor. Oleh para suami. Biasanya begitu. Sedikit sekali sikap untuk saling melayani. Sedikit sekali. Tapi saudara-saudari, mungkin itu budaya, tapi hendaknya kalau itu yang terjadi, bingkailah itu dengan cinta kasih. Bingkailah itu dengan cinta kasih. Tadi sudah paham ya, apa hadiah yang diberikan Felix kepada Angela sebagai bukti cintamu? Mantap. Terus seperti kita lanjutkan. Penyerahan diri secara utuh dan total. Jangan sampai hati dan seluruh dirimu masih ada cadangan untuk gebetan lain. Zaman sekarang hatinya setengah untuk yang ini, setengahnya dicadangkan. Hal yang berikut saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan suami istri juga dilandasi oleh cinta kasih, bukan dilandasi oleh karena dipasangkan. Kalau zaman dulu mungkin suami istri dipasangkan. Ada yang berusaha untuk memasangkan cintanya di mana-mana, ujung-ujungnya tetap kekasih misalnya. Dan pasang cinta di mana-mana akhirnya juga baru menemukan yang sesungguhnya, yang merupakan pilihan. Dalam penyelidikan kanonik saya tanya Angela, apakah Felix betul merupakan pilihan karena cinta? Dia jawab ya. Bukan karena dipasangkan? Tidak. Bukan karena ditangkap? Tidak. Demikian juga saya tanya Felix. Memang sungguh karena pilihan. Dan karena itu kesempatan ini kalian dua harus berdiri mempraktikkan pada bagian terakhir apa yang dikatakan Yesus dalam Injil. Memang kaitannya itu kaitan Yesus ketika memilih para tetapi akulah yang memilih kamu. Tidak ada situ. Saya sengaja supaya kalian yang mengerti. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Baik, sudah hafal? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sudah hafal? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hafal? Di luar kepala?
Pertama ngomong sama-sama dulu, lihat ke sini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. 1, 2, 3. Bukan kamu. Bukan memiliki, ya, memilih. Sekali lagi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bisa ya? Bisa, oke. Sekarang kalian dua berhadapan. Contohnya seperti ini. Dulu mantan saya itu di Silat Kesari. Mantan. Misalnya saya di Silat Kesari di sini. Saya di sini saya katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Paham ya? Oke. Sekarang Felix mulai. Berhadapan. Pakai tunjuk. Set. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Pakai ekspresi. Laki-laki kelihatan. Ayo Angela mulai. Angela. Ya. Yang meminta terkasih dalam Tuhan. Yesus silakan memilih para murid, memilih ini mengikuti saya. Hal seperti itulah yang kita hayati dalam kehidupan kita setiap hari, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Seringkali perempuan atau wanita bangga, kamu tuh yang jatuh cinta pertama dengan saya. Itu modal dia, dulu kamu yang kejar saya. Padahal dari sisi ilmu, ketika seseorang kalau mau terbuka jujur belum dikejar, mungkin perempuan luar saya sangat mencintai dia, tapi tidak mau. Dulu laki-laki yang mau berkenan, lalu ada kesalahan berikutnya laki-laki yang jorok, kamu dulu mengejar. Padahal kalau tidak dikejar, apakah saya enak yang mengejar dia? Pada saat yang sama, saudara-saudari, kalau cinta pasti akan jatuh bersama. Pada titik yang sama, cuma budaya kita yang mengharuskan laki-laki yang pertama, dan seolah-olah laki-laki yang jatuh cinta pertama. Padahal itu sesungguhnya jatuh pada saat yang sama. Hal yang berikut, yang kita cinta itu adalah pilihan. Para suami istri sekarang ini hidup bersama dengan orang-orang yang dipilihnya sendiri. Tapi seringkali terjadi atas pilihannya itu seringkali juga berlaku kasar. Memang tidak terjadi di tengah orang Flores di stasi G2 ini, di tempat lain sekitar sini terjadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kewajiban kita terhadap pilihan kita harus dijaga dengan baik.
Jangan sampai suatu saat cintanya diberikan kepada orang lain. Jangan menciptakan ruang kosong dalam cinta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan suci dua bacaan hari ini menjadi modal baik untuk kalian renungkan dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Juga untuk kita sekalian beristimewa Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Bukan hanya pastor, bukan hanya mereka dua, bukan hanya saksi, tapi kita sekalian bertanggung jawab untuk menjaga kelanggengan, keharmonisan, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga dari Felix dan Maria ini. Bukan kita hadir hanya sekedar memeriahkan, tapi kehadiran kita merupakan bentuk dukungan dan juga contoh bagi kita. Sehingga kalau ada Bapak Ibu yang saat ini sedang merencanakan perpisahan dengan suaminya, dengan istrinya, atau ada yang merencanakan ingin memiliki satu lagi, tidak bermaksud menceraikan istrinya, sekarang juga tinggalkan gereja ini, karena itu tidak menjadi contoh dan teladan. Hal yang berikut, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa perkawinan Katolik yang didasari oleh cinta, hendaknya waktu ini dan selanjutnya merupakan waktu dan kesempatan bagi kalian berdua untuk mengembangkan cinta itu. Lalu Anda berdua saya sebut sebagai orang-orang yang nekat, di zaman sekarang untuk memilih dan mengambil keputusan untuk menikah secara Katolik. Orang lain lebih baik saya menikah di tempat lain supaya hari ini menikah, besok bisa bisa cerai lagi. Nikah Katolik hari ini menikah hanya kematian yang bisa memisahkan, tapi bukan karena saling mematikan. Daripada jangan cerai, baik saya pelan-pelan cekik istri, cekik leher, atau daripada saya setengah mati mendapatkan dia yang lain, lebih baik saya pelan-pelan beri racun ke suami, supaya kematian lagi yang memisahkan kami. Hanya kematian tapi bukan karena saling mematikan. Lalu kecenderungan masyarakat zaman sekarang itu tidak cukup hanya satu, dan itu seringkali bukan hanya terjadi di pihak laki-laki, tetapi juga para ibu. Minta maaf, bukan menuduh, tapi yang berani mengatakan kepada pastor hanya bapak-bapak dengan mengatakan begini, pastor, saya sangat mendukung apa yang dikatakan kitab suci, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya sangat mendukung itu. Dan sekarang ini dengan tidak bermaksud menceraikan istri saya ingin mencari yang kedua. Banyak yang begitu. Memang tidak terjadi di sini, di kota-kota lain, di pulau-pulau lain. Kita hidup, para suami istri hidup dalam situasi dan tantangan seperti ini. Sadarlah tantangan dan situasi itu, dan jangan pernah mengandalkan kemampuan diri sendiri, tapi andalkanlah kemampuan Tuhan, serta hiasilah rumah tangga Anda bukan hanya dengan barang materi duniawi, tapi materi rohani juga. Untuk mengisi hal-hal yang rohani itu, pertanyaan saya begini, mudah-mudahan menjadi pertanyaan terakhir. Hari ini kan Anda berdua ke gereja, ya. Nah, pertanyaan saya, kapan lagi Anda ke gereja? Kapan lagi Anda ke gereja ini atau di gereja lain? Kapan? Setiap minggu. Ya, baik pada minggu. Karena ada
datang untuk menikah, setelah itu datang lagi untuk pembaptisan, baru datang lagi untuk komuni, baru datang lagi krisma, baru datang lagi dengan lantang ini anak saya mau menikah. Waktunya itu banyak yang tidak datang ke gereja. Pertanyaan saya terakhir ini penting. Kapan Anda datang lagi ke gereja? Itu jadi pertanyaan pemicu dan pemacu untuk memacu Anda berdua supaya jadikan gereja ini sebagai sumber kekuatan. Dan jangan sampai setelah menikah tidak ada gereja. Banyak yang begitu. Betul Ibu ya? Betul. Lapor. Terutama para bapak. Para bapak setelah menikah, mantap. Kalau menikah, siapa pertama? Yang paling depan siapa? Bapak-bapak. Padahal urusan pendampingan ke gereja yang paling rajin itu adalah ibu-ibu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk kedua saudara kita ini. Semoga apa mereka putuskan hari ini sungguh bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan mereka selanjutnya dengan tetap mengandalkan Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai dan mengasihi mereka. Amin. Kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri memasuki upacara liturgi sakral.